Tidak semua orang diuji dengan kemiskinan. Tidak semua orang diuji dengan kegagalan. Sebagian manusia justru diuji dengan kelapangan, dengan kekuasaan, dan dengan pengaruh yang besar. Dan ujian itu seringkali jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena kemiskinan sering membawa manusia kembali kepada Allah, tetapi kekuasaan sering membuat manusia merasa tidak lagi membutuhkannya. Di tanah Yaman, berabad-abad setelah Rasulullah SAW wafat, hiduplah seorang perempuan yang diuji dengan kekuasaan yang luar biasa besar, namun tidak pernah sekalipun kehilangan rasa takut kepada Allah. Namanya Arwa binti Ahmad Eshlu-Laihi. Sejarah mengenalnya dengan satu gelar yang tidak diberikan kepada sembarang penguasa, Al-Malika Al-Hera, sang ratu yang merdeka. Merdeka bukan karena ia berkuasa atas manusia, tetapi karena hatinya tidak pernah diperbudak oleh dunia. Ini adalah kisah tentang bagaimana kekuasaan tidak membuat seorang hamba lupa kepada Tuhannya. Arwa tidak tumbuh sebagai anak yang dibesarkan untuk dipuji dan dimanjakan. Ia dibesarkan untuk berpikir. Sejak kecil, ia terbiasa duduk diam di majelis ilmu, mendengarkan para ulama berbicara tentang Al-Quran, tentang amanah, tentang akhirat. Ia belajar bahwa hidup ini bukan sekadar tentang hari ini, tetapi tentang apa yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah ketika anak-anak lain di sekitarnya bertanya, "Apa yang akan aku miliki nanti?" Arwa justru bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang harus aku pertanggungjawabkan nanti?" Pertanyaan sederhana itu tumbuh bersamanya, membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kekuasaan bisa mengubah wajah manusia. Orang yang tadinya rendah hati bisa berubah menjadi sombong dalam sekejap. Orang yang dulunya dikenal adil bisa berubah menjadi licik demi mempertahankan posisinya. Sejak itu, Arwa memahami satu hal yang sangat penting, bukan kekuasaan itu sendiri yang berbahaya, tetapi hati yang tidak siap memikulnya. Dan Allah sedang menyiapkannya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Ketika Arwa menikah dengan Ali bin Sulaiman Ash-Shulahi, penguasa dari dinasti Shulaihiyah, pintu istana terbuka lebar untuknya. Kekayaan, pengaruh, kehormatan, semuanya ada di genggamannya. Namun, Arwa tidak berubah. Ia tidak menjadikan istana sebagai tempat untuk bersembunyi dari realitas rakyatnya. Justru sebaliknya, ia menjadikan istana sebagai tempat untuk menimbang setiap keputusan dengan hati-hati. Ia menjadi tempat suaminya kembali ketika sebuah keputusan terasa begitu berat dalam banyak perkara penting. Ali bin Sulaiman tidak akan mengambil keputusan final sebelum mendengar pandangan dari Arwa. Bukan karena Arwa itu keras kepala, tetapi karena ia jujur. Ia tidak sekadar menyenangkan hati suaminya, ia meluruskan. Ia tidak membenarkan sebuah kesalahan hanya karena itu datang dari penguasa. Ia mengingatkan, baginya kebenaran ada di atas segalanya, bahkan di atas cinta kepada suaminya sendiri. Namun, dunia tidak pernah abadi. Suatu hari, Ali bin Sulaiman wafat, dan bersamaan dengan itu, Arwa kehilangan segalanya dalam satu waktu. Ia kehilangan suami yang dicintainya, sahabat terbaiknya, sekaligus pelindungnya, dan yang tersisa hanyalah sebuah amanah yang sangat berat di pundaknya. Kabar wafatnya penguasa menyebar dengan sangat cepat. Istana yang tadinya tenang dipenuhi bisik-bisik dan intrik. Sebagian orang tidak bertanya siapa yang paling layak untuk memimpin, tetapi mereka bertanya siapa yang paling menguntungkan bagi kelompok kami. Dan satu pertanyaan besar menggantung di udara, apakah seorang perempuan pantas untuk memimpin? Arwa mendengar semua keraguan itu. Ia merasakan tatapan sinis dan pertanyaan yang merendahkan. Namun,
ia tidak terburu-buru menjawab. Karena ia tahu tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan kata-kata. Sebagian pertanyaan justru harus dijawab dengan keteguhan dan pembuktian. Pada hari penobatannya, ia berdiri di hadapan para pembesar negeri tanpa kemewahan yang berlebihan. Tidak ada pidato panjang yang penuh janji muluk. Tidak ada janji-janji yang berlebihan. Ia hanya berkata dengan singkat, jelas, dan tegas, "Aku tidak pernah meminta kekuasaan ini, tetapi jika Allah menitipkannya kepadaku, maka aku akan menjaganya sebaik yang aku mampu, atau aku akan meninggalkannya sebelum ia merusak imanku." Kalimat itu mengguncang semua yang hadir. Kalimat itu bukan datang dari seorang yang haus kekuasaan, melainkan dari seorang hamba yang takut akan pertanggungjawaban. Sejak hari itu, nama Al-Malika Arwa disebut dalam khutbah Jumat di seluruh Yaman. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa, sebuah tanda pengakuan bahwa kepemimpinannya sah dan diterima oleh rakyat serta para ulama. Begitu memegang tampuk kekuasaan, Arwa segera memahami satu kenyataan pahit. Keadilan tidak akan pernah disukai oleh semua orang. Setiap kebijakan adil yang ia buat pasti akan menciptakan musuh baru. Setiap keputusan jujur yang ia ambil pasti akan melukai kepentingan orang-orang yang serakah. Ia difitnah, ia diprovokasi, ia dicoba dijatuhkan berkali-kali, baik dari dalam maupun dari luar istana. Namun Arwa tidak pernah memerintah dengan emosi. Ia memerintah dengan kesadaran penuh bahwa setiap keputusan, sekecil apapun itu, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ia menolak menta-menta segala bentuk suap. Ia menyingkirkan pejabat-pejabat yang zalim tanpa pandang bulu, meskipun mereka adalah kerabatnya sendiri. Ia lebih memilih untuk mendengarkan keluhan rakyat kecil sebelum mendengarkan para bangsawan, karena ia sadar betul bahwa tangisan orang yang lapar itu jauh lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada tepuk tangan orang-orang yang berkuasa. Di masa itu, banyak orang yang berpikir bahwa untuk bisa memimpin, seorang perempuan harus mengorbankan sebagian dari kehormatannya. Arwa membuktikan sebaliknya. Ia tidak perlu membuka auratnya demi mendapatkan pengaruh. Ia tidak melonggarkan prinsip-prinsip agamanya demi mendapatkan pengakuan dan legitimasi. Ia tidak pernah menukar imannya dengan popularitas sesaat. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa ketegasan bisa berjalan beriringan dengan kelembutan, bahwa kepemimpinan yang kuat bisa sejalan dengan ketakwaan yang mendalam, dan bahwa kekuasaan tidak harus menghapus jati diri kita sebagai hamba Allah. Justru karena itulah, karena keteguhannya memegang prinsip, wibawanya sebagai pemimpin semakin kuat dan disegani. Di siang hari, Arwa adalah seorang ratu yang memimpin sebuah negeri. Namun di malam hari, ia adalah seorang hamba yang memimpin dirinya sendiri. Ketika seluruh isi istana tertidur lelap, ia bangun. Ia mendirikan syalat, menangis, dan berdoa dalam sujudnya. Di hadapan Allah tidak ada mahkota, tidak ada pengawal, tidak ada gelar Al-Malika Al-Her. Yang ada hanyalah seorang hamba yang tahu betul bahwa jika Allah berpaling darinya, maka seluruh dunia ini tidak akan ada artinya. Di sanalah, di sepertiga malam yang sunyi, ia menguatkan dirinya karena ia paham seorang pemimpin yang tidak bersandar kepada Allah pasti akan runtuh ketika manusia berhenti percaya padanya. Kekuatan sejatinya bukan berasal dari tahta atau dukungan manusia, tetapi dari hubungannya dengan Sang Pencipta. Ketika ajal menjemputnya di usia senja, Arwa tidak meninggalkan kekacauan atau perebutan kekuasaan. Ia meninggalkan sebuah negeri yang tertib, kepercayaan rakyat yang utuh,
dan doa-doa yang tulus dari orang-orang yang pernah ia pimpin dengan adil. Ia wafat bukan sebagai legenda kosong yang hanya ada dalam cerita, tetapi sebagai teladan hidup yang nyata. Sejarah dunia mungkin jarang menyebut namanya, tetapi langit insya Allah mencatat setiap amal dan ketakwaannya. Kisah ini bukan hanya tentang seorang ratu dari masa lalu. Kisah ini adalah cermin untuk kita semua hari ini, tentang ketika kita diberi sedikit amanah, entah itu jabatan kecil di kantor, kepercayaan dari orang lain, atau pengaruh sekecil apapun di lingkungan kita. Pertanyaannya adalah, apakah amanah itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, atau justru semakin jauh darinya? Al-Malika Al-Hera Arwa seolah berbisik kepada zaman ini, kepada kita semua. Jangan takut menjadi orang beriman di tengah dunia yang begitu mencintai kekuasaan. Jangan malu menjadi orang yang jujur di tengah dunia yang memuja kepentingan pribadi. Dan jangan pernah sekalipun menukar ridha Allah dengan pujian manusia. Karena pada akhirnya yang akan kita bawa menghadap Nia bukanlah jabatan, bukan gelar, bukan pula kekayaan, melainkan amal dan kejujuran hati kita. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.